saya Dini Kusuma-Ningrum, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Donorejo 2, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Hadi Tanto, biasa disapa dengan Pak Umam. Beliau adalah guru kelas 5 di SD Negeri Donorejo 2. Pak Umam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Hadi? Alhamdulillah baik. Baik Pak Umam, ini nanti kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Pak. Sebelum nantinya saya akan mengawali proses pembelajaran yang akan Pak Umam lakukan di dalam kelas. Tujuan diadakannya observasi atau supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Pak Umam laksanakan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Pak Umam melakukan kegiatan pembelajaran agar Pak Umam lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Itu ya Pak Umam. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Bapak. Yang pertama kaitannya dengan tujuan. Kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai? Berdasarkan hasil rancangan yang saya buat di sini, ada tujuan yang ingin saya capai, yaitu yang pertama, saat siswa mampu memahami proses-proses utama dalam siklus air. Anak-anak bisa memahami dengan benar evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Baik, jadi itu tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ya Pak. Nah, kemudian kira-kira tujuan bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Baik Bu, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan dua, yaitu area pengetahuan dan area keterampilan. Yang pertama, di area pengetahuan siswa memahami proses utama dalam siklus air. Kemudian yang kedua, di area keterampilan siswa secara berkelompok membuat bagan siklus air untuk kemudian dipresentasikan. Baik, jadi untuk area pengembangan yang ingin Bapak capai yang pertama adalah pengetahuan dan juga keterampilan. Saya ingin mendengar tentang rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Baik Bu Dini, untuk strategi pembelajarannya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan belajar siswa. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Untuk metodenya, saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik, berarti rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Kemudian menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Bapak gunakan di dalam kelas? Baik, untuk media pembelajarannya saya akan menggunakan berbagai media seperti LCD proyektor, LKPD, PPT, dan laptop. Kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut Pak? Nah, kebetulan bisa ada jadwal IPAS itu. Bisa, saya akan datang ke kelas Bapak, saya akan melakukan observasi kelas dan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Bapak. Nah, nanti setelah Bapak saya melakukan kegiatan observasi di dalam kelas, kita akan adakan percakapan lagi ya Pak. Iya, siap. Bisa, akhirnya kira-kira apa yang Bapak dapat dari percakapan kita hari ini Pak? Hari ini saya lebih siap dan lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik kepada siswa. Terima kasih Pak Umam atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan observasi kali ini. Terima kasih. Sampai bertemu di kegiatan observasi. Kita awali pagi ini. Ada yang rasanya tentram. Kita akan belajar tentang bagaimana cara mengikat air. Ataupun satu kali, dua kali, tiga kali. Itu ya. Cara buang air bersih manusia. Satu, untuk minum, makan, dan minum. Kasih tepuk salut untuk Majikata.
selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di percakapan pasca observasi bersama saya Dini Musmaningrum, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Dolorojo 2 Kabupaten Demak. Saya masih ditemani dengan Pak Adi Pranoto atau biasa dipanggil Pak Umam sebagai guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Bagaimana kabarnya Pak Umam? Alhamdulillah baik. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang sudah Pak Umam laksanakan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Pak Umam terkait dengan jalannya kegiatan pembelajaran yang sudah berlangsung, Pak? Alhamdulillah pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah Pak sudah berjalan dengan baik dan lancar. Boleh ceritakan kembali Pak area pengembangan apa yang sudah dikembangkan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Baik, kalau itu tahapan tentunya seperti biasa saya membuat materi ajar, berkat ajar, kemudian untuk pengembangannya yang pertama yaitu area pengetahuan, yaitu siswa menelaah tentang materi siklus air. Kemudian untuk area keterampilan, siswa membuat tahapan-tahapan tentang siklus air. Untuk kerja kelompok, kemudian setelah itu dipersilakan ke depan. Baik, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan Pak ya. Nah, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum Pak? Alhamdulillah menurut saya sudah lumayan baik Bu, ya. Namun ada beberapa kekurangan. Baik, jadi menurut Bapak sudah dilakukan dengan baik dan berjalan dengan lancar, namun masih ada beberapa kekurangan ya Pak. Nah, menurut Bapak apa sih kekurangan atau hambatan-hambatan ataupun kendala-kendala yang Bapak hadapi selama proses pembelajaran di kelas? Ya, keaktifan siswa Bu, menurut saya masih kurang. Kemudian di dalam kerja kelompok itu masih ada kelompok yang mengandalkan satu teman itu. Baik, jadi ada beberapa siswa yang masih pasif atau tidak terlibat Pak Nggih, hanya mengandalkan temannya Iya, saja. betul. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi Pak? Kemudian kenapa siswa tersebut kurang aktif atau tidak mau terlibat diskusi? Kira-kira penyebabnya apa Pak? Mungkin dalam pembagian kelompoknya Bu, ya, saya belum menyesuaikan dengan minat siswa. Jadi kedepannya saya akan membagi kelompok sesuai dengan menggunakan pendekatan sesuai bakat atau minat siswa. Misalnya saya membagi kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajar visual, auditori, kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih terpenuhi kebutuhan belajarnya. Berarti kayak pembelajaran diferensiasi Pak Nggih. Jadi itu rencana ke depan dari Pak Umar. Pak Umar akan merancang pembelajaran dengan menyesuaikan gaya belajar anak masing-masing. Ada yang auditori, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Umar merencanakan dapat terrealisasi dan berdampak baik terhadap siswa sehingga pembelajaran ke depannya bisa lebih baik dari sebelumnya. Kira-kira kapan Bapak akan mulai melakukan perubahan sesuai dengan rencana yang sudah Bapak sampaikan tadi? Insya Allah secepatnya. Baik Pak Umam, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan dapat segera direalisasikan. Baik, akhirnya segala rangkaian kegiatan supervisi akademik telah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Umam dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.